yaitu kisah hijrah Nabi Muhammad. Ya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada yang tidak hadir? Dani kenapa? Tidak tahu. Sakit? Ya, kita doakan Dani agar cepat sehat dan cepat sekolah kembali ya. Kemudian sebelum kita memulai pelajaran agar lebih semangat, kita coba tepuk semangat. Ayo, boleh berdiri. Ya. Berdiri semua, tepuk semangat. Ya. Kemudian kita lanjutkan dengan lagu Tangan di Atas biar lebih semangat. Ayo. Tangan siap berdoa, kita berdoa kepada Allah supaya pelajaran hari ini lancar dan anak-anak jadi pintar dan menjadi anak yang salehah. Silakan, siapa ketuanya dipimpin doanya? Semuanya siap, kita mulai. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang menyambut usia baligh. Siapa yang masih ingat apa ciri-ciri usia baligh? Satu, siapa? Saya yang berani. Oh, Tio. 15 tahun, umur 15 tahun. Ya. Kemudian kewajiban kita setelah baligh apa? Oh ya, Naura. Iya, kalau sudah baligh kita harus melaksanakan perintah Allah, di antaranya sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, kemudian membaca Al-Quran, kemudian harus ikut perintah orang tua. Nah, kemudian sekarang kita belajar tentang kisah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Siapa yang tahu siapa yang menemani pada saat itu hijrah? Alta, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian
kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad harus hijrah pada malam itu juga. Kemudian Nabi Muhammad ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Di rumah Abu Bakar, Muhammad berkata, Abu Bakar, kita harus hijrah malam ini. Ya, kata Abu Bakar. Kalau kalian misalnya ada teman kalian terancam, didatangi teman kalian minta tolong diajak pergi, mau nggak? Betul. Nah, itu dari situ ada hikmahnya, yaitu kerjasama, yaitu kita butuh teman. Kita itu butuh teman, nggak bisa hidup sendiri. Kita harus butuh pertolongan teman, jadi harus kerjasama. Karena kalau teman kita susah, kita harus ikutan. Itu namanya bersikap tenggang rasa. Nah, kemudian setelah itu Nabi Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq naik ke Gua Sur. Naik ke Gurun Sur. Di sana ada gua namanya Gua Sur, dan beristirahat di sana. Kemudian setelah 3 hari bersembunyi di Gua Sur, Nabi Muhammad dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan ke Madinah, yaitu sampai ke Kuba. Di Kuba selama 4 hari mendirikan Masjid Kuba. Kemudian setelah 4 hari lanjut ke Madinah. Setelah perjalanan 8 hari perjalanan, tibalah di Madinah. Masyarakat Madinah menyambut baik kedatangan Nabi Muhammad. Apa lagunya? Tola al-badru alaina. Sudah hafal? Ya. Jadi Nabi Muhammad disambut baik oleh penduduk Madinah. Karena itu di Madinah agama Islam berkembang dengan pesat. Sebelum itu Madinah itu adalah kota yang tandus, yang jelek. Setelah Nabi Muhammad datang, nama Madinah diganti dengan Madinah Al-Munawwarah, yaitu kota yang subur dan makmur. Sampai sekarang Madinah adalah kota yang subur dan makmur. Ya, udah selesai semua? Oke. Sekarang kalau kalian sudah menemukan solusi masalahnya, kita presentasi mulai dari kelompok 1. Mana kelompok 1? Ya, silakan. Siapa yang mau maju? Adam dan Boleh. Ya, silakan. Nah, coba kita dengar apa solusi dan masalah dari kelompok 1. Agak ke sana biar teman-temannya dengar. Menolakan dakwah di Mekah. Kaum Quraisy menolak ajaran Islam dan sering menganiaya Nabi dan para pengikutnya. 2. Ancaman fisik Nabi dan umatnya menghadapi siksaan baik sosial dan rencana pembunuhan oleh kaum Quraisy. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi kata kelompok 1, sebab hijrah Nabi Muhammad karena ancaman pembunuhan dari kaum Quraisy. Sekarang kita lihat dari kelompok 2, Barin coba. Agak keras, dari sebelah mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tani dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan tentang sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah karena beberapa alasan utama, yaitu 1.
Quraisy. Kemudian permintaan dari masyarakat Madinah. Pada waktu itu ada pas umroh, Nabi mencari-cari siapa yang bisa mendukung dakwahnya. Ternyata ketemu dua pemuda dari Madinah, dan itulah terjadi perjanjian Aqabah. Nah, kemudian nomor 3, Naura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura dari kelompok 3, anggota kelompok Naura Kaja Marisa Siva Afifah. Saya akan mempresentasikan tentang sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah. 5 perintah Allah. Hijrah adalah perintah Allah untuk melindungi umat Islam dan menyebarkan dakwah. 6 peluang dakwah yang lebih baik. Madinah menawarkan kondisi politik yang kondusif untuk mengembangkan masyarakat Islam. Nah, tepuk tangan pertama. Kalau dari kelompok 3, sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah adalah perintah Allah melalui malaikat Jibril bahwa malam itu harus hijrah. Nah, kalau kita terancam di suatu tempat, kita harus pergi. Jangan ditahanin, nanti nyawa melayang. Itulah yang diajarkan Rasulullah. Ya, sekarang coba dari kelompok 4, Ibu mau dengar apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Altaf dari kelompok 4, anggota kelompok Ijo, Ikram, Abed, Zaki, dan Altaf. Saya akan mempresentasikan tentang sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah. Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah karena beberapa alasan, utama yaitu perpaduan kaum muslimin, hijrah menyatukan kaum muhajirin. Umat Islam yang berasal dari Mekah dan Ansar Madinah, penduduk Madinah dalam ikatan keimanan. Hijrah menjadi langkah penting dalam sejarah Islam, menandai awal kalender Hijriyah dan pembentukan masyarakat dan Islam. Ya, tepuk tangan di atas. Kelompok 4, sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah adalah permintaan kaum Ansor di Madinah. Ya, bagaimana anak-anak udah bisa
Terima kasih, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Kalian harus tetap belajar di rumah, tetap membaca buku agar menjadi lebih pintar.